Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bulan Mendaftar dari kelompok 7, dan ada dua teman saya yang menemani bernama Seno dan Oti. Oke, dalam video tutorial sekarang kami akan membuat sebuah DHCP server yang terdiri dari 2 server dan 2 PC. Oke, langsung saja dipilih dulu isinya. Terus kita hubungkan ke switch. Lalu yang pertama kita pilih servernya. Terus dihubungkan dengan kabel strike dari PC ke switch. Juga dari server ke switch. Setelah terhubung, kita lalu konfigurasi server yang pertama. Pilih yang pertama adalah menu config, lalu kita isikan path Ethernetnya dengan ketentuan IP addressnya yaitu 172.17.7 karena kita dari kelompok 7, maka objek ketiga ini kita menggunakan dengan angka 7, lalu belakangnya kita isikan 3. Subnet masknya kita pakai subnet mask kelas C. Oke, setelah sudah diisikan, lalu kita ke menu service. Nah, di menu service ini selain DHCP, yang lainnya di-off saja semua karena kita hanya membutuhkan DHCP-nya saja. Setelah di-off-kan semua, lalu kita kembali ke service DHCP. Nah, di sini ada beberapa tabel yang harus kita isi, di mana ada default gateway, DNS server, IP address, subnet mask, dan jumlah maksimum PC yang akan mendapatkan IP dari DHCP server. Yang pertama kita isikan dulu default gateway-nya dengan 172.17.7.1 terus DNS servernya kita isikan 172.17.7.2 dan di start IP address-nya kita misalkan dengan IP awalnya loop. Lalu kita save. Nah, setelah di save, maka karena kita mulai start IP-nya dari 10, berarti maksimum IP yang bisa mendapatkan IP dari DHCP server sebanyak 246 PC. Nah, setelah dikonfigurasi, lalu saja kita nyalakan. Di export dari konfigurasi PC yang pertama ini kita DHCP-kan saja. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat tulisan DHCP file bertuliskan Apipa is being used. Itu terjadi karena DHCP-nya belum di-on-kan. Maka agar
dia si PC pertama ini mendapatkan IP dari DHCP server, dari servernya kita harus mengaktifkan dulu DHCP. Setelah di on kan kita close, lalu kita buka lagi, lalu kita lihat apakah yang akan terjadi. Nah, sekarang PC yang pertama sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Close, kita lanjut PC yang kedua. Oke, kita gunakan kembali ke DHCP. Oke, dari PC 2 juga sudah berhasil. Nah, terus sekarang kita akan menambahkan server satu lagi, tapi dengan objek ketiganya berbeda. Kita tambahkan, lalu kita hubungkan dengan kabel string dari server ke switch. Nah, setelah terhubung, tinggal setting konfigurasinya, pertama pakai headernya saya isikan 1.7.1.7. Nah, karena objek ketiganya kita tadi pakai 7, di server yang kedua ini kita gunakan angka ketiganya itu dengan angka 8, karena kalau sama itu akan bentrok dengan server yang satunya dan akan menyebabkan terjadi kesalahan. Oke, selanjutnya kita isikan 3 update plusnya sama, kita pakai plus C. Nah, setelah selesai kita masuk ke menu service, selain DHCP nya kita akan smooth. Nah, setelah di off kan baru kembali lagi ke menu DHCP nya, kita ganti default gateway nya dengan nah, setelah di save maka akan berubah maximum number of usernya. Nah, sekarang server 2 kita sudah mengaktifkan DHCP nya, jadi jika kita ingin menambahkan PC lagi itu akan terhubung ke server yang kedua. Lalu kita coba tes ping dari PC 1 ke PC 2. Sekarang terbukti bahwa topologi yang kami buat ini sudah terhubung dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah dalam pembuatan tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.